Selamat pagi, perkenalkan nama saya Esti Manuela dari kelas 2C D3 Administrasi Bisnis. Saya akan membawakan materi kesekretariatan lanjutan. Pokok bahasan yang saya akan bawakan ada dua. Pokok bahasan yang pertama yaitu rapat, dan pokok bahasan yang kedua yaitu perjalanan dinas. Pokok bahasan yang pertama rapat. Untuk terlebih dahulu itu kita harus mengetahui pengertian dari rapat itu sendiri. Rapat adalah suatu kegiatan atau pertemuan secara langsung atau suatu media komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan tujuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan melalui musyawarah kelompok untuk mencapai kesepakatan. Di dalam rapat terdapat beberapa istilah rapat. Istilah rapat yang pertama menurut tujuannya, rapat yang pertama menurut tujuannya dibedakan menjadi rapat penjelasan. Rapat penjelasan di sini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada para anggota tentang kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan. Yang kedua, rapat pemecahan masalah. Rapat pemecahan masalah bertujuan untuk mencari pemecahan suatu organisasi yang dihadapi, suatu masalah dalam organisasi yang sedang dihadapi. Yang ketiga, rapat perundingan. Rapat perundingan di sini bertujuan untuk mencari pemecahan tentang suatu perselisihan atau mencari jalan tengah agar tidak saling merugikan. Istilah yang kedua menurut jangka waktu rapat. Rapat terdapat dibedakan menjadi dua, yaitu rapat mingguan, dan terbagi menjadi 4. Yang pertama rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Rapat mingguan yaitu rapat yang diadakan sekali seminggu dan membahas masalah-masalah yang bersifat rutin. Sedangkan rapat bulanan, rapat yang diadakan sebulan sekali untuk membahas hal-hal yang terjadi pada bulan lalu. Rapat semesteran yaitu rapat yang diadakan setiap kali 6 bulan, yang bertujuan untuk mengadakan evaluasi dari hasil kerja selama 6 bulan yang lalu. Rapat tahunan yaitu rapat yang diadakan sekali setahun, misalnya rapat komisaris atau rapat RUPS. Yang ketiga, menurut frekuensinya terdapat dibedakan menjadi rapat rutin, dan rapat insidental. Rapat rutin yaitu rapat yang sudah ditentukan waktunya, dan waktu tersebut terdapat masuk dalam mingguan, bulanan, dan tahunan. Sedangkan rapat insidental yaitu rapat yang berdasarkan jadwal yang tergantung pada masalah yang dihadapi. Biasanya rapat ini diadakan apabila masalah yang dihadapi tersebut sangat urgent dan harus dipecahkan secara bersama. Yang kedua, pokok bahasan kita melangkah ke pokok bahasan yang kedua yaitu perjalanan dinas. Perjalanan dinas di sini sekretaris bekerja berperan penting dalam pengelolaan perjalanan dinas. Sebelum itu kita melihat tugas-tugas sekretaris selama pimpinan tidak di tempat. Antara lain, yang pertama itu membuat ringkasan dari semua surat-surat yang penting yang masuk, membuat laporan atau hal-hal yang perlu diketahui pimpinan selama beliau tidak ada di tempat. Yang ketiga, mengerjakan hal-hal yang berada dalam wewenang sekretaris. Yang keempat, masuk ke kantor pada hari libur untuk menangani sesuatu masalah yang memang sangat dibutuhkan oleh pimpinan. Dalam perjalanan dinas terdapat kebijakan traveling. Kebijakan traveling itu terdapat in-house traveling departemen. Yang kedua, perusahaan yang mempunyai bagian atau departemen yang khusus mengatur perjalanan dinas pimpinan, bertanggung jawab atas persiapan dokumen, tiket, dan reservasi hotel. Yang ketiga, biro perjalanan atau travel agent.
yang keempat, sekretaris mengurus sendiri perjalanan dinas pimpinan. Berpusat 10 kali tidak ketua. Yang bagian B, traveling information. Di sini terdapat tujuan perjalanan, waktu keberangkatan dan tempat tujuan, akomodasi hotel. Akomodasi hotel di sini termasuk dalam terminologi HOT dan klarifikasi kamar hotel. Ada macam-macam kamar hotel. Yang pertama single room, yang kedua double room, yang ketiga twin room dan family room. Single room yaitu di mana suatu kamar yang dilengkapi dengan suatu tempat tidur. Sedangkan double room kamar yang dilengkapi dengan satu tempat tidur untuk ukuran 2 orang. Dan twin room itu kamar yang dilengkapi dengan 2 buah single beds. Dan yang terakhir yaitu single room, yaitu 2 atau 3 kamar yang saling berhubungan baik. Untuk dalam perjalanan dinas kita sangat memerlukan dokumen tersebut terdapat paspor, exit permit, surat keterangan fiskal, sertifikat kesehatan atau health certificate, dan yang terakhir visa. Untuk mendapatkan visa kita harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu memperlihatkan paspor yang masih berlaku, sudah mempunyai exit permit. Yang kedua sudah mempunyai tiket untuk pulang pergi ke negara yang akan dikunjungi. Yang keempat membawa uang secukupnya. Yang kelima dapat membekukan alamat tempat menetapkan dan surat garansi dari perusahaan. Yang keenam mengisi aplikasi form dan membayar uang yang telah ditentukan oleh kedutaan. Dan yang terakhir itu menyerahkan pas foto sebanyak yang diminta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kesekretariatan lanjutan. Itulah tadi 2 pokok bahasan yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.